Hybrid ya. Hybrid. Dari saya sih hybrid classroom itu model pembelajaran sebenarnya yang menggabungkan pembelajaran on-site atau tatap muka di kelas dengan pembelajaran online. Ini menarik nih, menarik yang real time, Bu. Sobat Tricode, selamat datang kembali di podcast Tricode. Seperti yang sebelumnya, kita masih membahas hot issue seputar transformasi di dunia pendidikan. Kali ini kita akan bicara tentang hybrid classroom. Om Eba, silakan. Ya. Kali ini kita undang dua narasumber nih, Om. Dua Dua narasumber yang ternama di bidangnya. Nah, keren ini. Salah satunya masih tetap dengan Ibu Pinta. Pinta, apa kabar Bu Pinta? Baik, Pak Febran, Cukup Pak lama ya. Rey. Kita kerja di mana? Ngomong-ngomong bener. Iya, kebetulan saya sekarang kerja di salah satu perusahaan multinasional tepatnya di Max Hub. Ini adalah salah satu perusahaan manufacturer interactive flat panel di dunia. Saya sebagai business development manager bagian edukasi. Spesial bagian edukasi. Specialist bagian edukasi. Oh iya. Jadi kemarin kita ngomong tentang edukasi itu memang bidangnya Yes, Pinta, ya. betul. Jadi ini portofolio yang ngelengkapin ya, waktu dulu jadi guru, kemudian pengajar. Jadi guru, saya pernah jadi trainer juga. Ya. Sekarang masuk ke bisnisnya lah. Bisnisnya ya, Yes. teknologinya ya yang Yes. ya. Betul. Jadi betul. Nah, oke. Jadi in total pengalamannya panjang tuh ya di dunia Ya, pendidikan. lebih dari 10 tahun, Pak. Lebih dari 10 tahun. Oke. Nah, ini yang menarik, Om. Satu lagi nih. Dari penyedia solusinya, Om. Yes. Penyedia teknologinya. Ya, ini yang Sales of the Years. kita sambut, Om. Ibu Srilis Betty Sitompul. Apa kabar Bu Betty? Kabar baik, Apa Pak. kabar? Saya Betty. Saya sudah hampir 4 tahun berkecimpung di dunia pendidikan, terlebih untuk penyedia teknologi di sekolah-sekolah. Jadi tugasku membantu sekolah-sekolah untuk menjadi lebih maju dengan menggunakan interaktif flat panel display. Terima kasih loh Bu Betty udah mau datang atas undangan. Terima kasih. kita ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Oke, kita masuk topiknya langsung ya Om ya. Hybrid classroom. Hybrid Ya, classroom. silakan. Nah, sesuai dengan obrolan sebelumnya nih kita Melanjutkan ya. ya. Sebelumnya kita ngomongin tentang IFP, smart Interactive flat panel, classroom. iya. Nah, sekarang hubungannya dengan hybrid classroom apa nih? Hybrid ya. Dari saya sih hybrid classroom itu model pembelajaran sebenarnya yang menggabungkan pembelajaran on-site atau tatap muka di kelas dengan pembelajaran online. Jadi nggak full semua pembelajarannya online ya, tapi dia gabungan antara on-site dengan online. Oke. Ya. Jadi model ini tuh menggabungkan ya. Iya, Jadi ada yang berinteraksi langsung dengan guru di kelas. Ada juga yang online dia. Online itu bisa real time juga kan? Bisa maksudnya? real time juga, betul. Bisa juga tidak real time. Yes. Mungkin kalau dia bentuknya real time, kita bisa tanya jawab bahkan dengan yang online juga. Tapi mungkin yang tidak real time itu biasanya nanti rekaman videonya dimasukkan ke LMS mereka. Nanti yang online tinggal lihat kembali di LMS mereka. Oke. Jadi si murid atau mahasiswa ini atau mahasiswi belajar secara mandiri ya? Yes, betul. Iya. Ini menarik nih, menarik yang real time, Bu. Maksudnya real time itu apa? Streaming gitu? Ya, ada yang dia streaming langsung di YouTube, ada yang streaming langsung di Zoom juga bisa. Oke. Artinya gini, kalau misalnya aku di offline gitu, bukan offline, online gitu ya. Yes. Aku lagi di rumah atau di mana gitu ya. Misalnya tampilan interaktif flat panelnya ada di layar aku bisa edit juga kan? Sebenarnya kalau untuk edit juga itu belum bisa mungkin, Pak. Oke. Ya, tapi kalau siswanya ada di kelas, dia bisa ikutan edit juga sebenarnya dari device-nya mereka masing-masing yang ada di kelas. Onsite ya? Yang onsite. Artinya kalau itu terhubung dengan satu network yang sama? Yes,
gitu. Oh, oke. Oh, Oke, oke. iya, iya, iya. Kalau yang di rumahnya, yang online hanya monitoring aja. Ya, lihat Hanya lihat aja, aja lihat ya. aja Oke. gitu. Karena untuk Maxup sendiri Iya, iya. sebenarnya punya banyak produk yang bisa menunjang hybrid class. Yes. Oh. Jadi nggak cuma interaktif flat panel display, kita Mhm. juga punya banyak produk yang lainnya juga. Jadi siswa yang online itu bisa ngelihat teman-temannya bertanya, jadi dia bisa langsung tracking ke orang yang teman yang bertanya, ataupun gurunya bergerak pun itu bisa langsung kesorot juga. Iya. Jadi yang online tuh ngerasa seperti di dalam kelas ya. Kelas, betul. Oh, Kayak gitu. Ini menarik nih, ada Menarik, Ibu Betty menarik. jadinya langsung nyamber Iya. melengkapi dan waduh, kita makin kaya nih pengetahuannya. Lanjut. Nah, itu cara kerjanya gimana tuh, Bu? Itu disebutnya apa, Bu? Smart hybrid, bagian dari hybrid solution. Sebenarnya kalau yang tadi Mbak Betty cerita itu dari Maxup sendiri kita punya yang namanya Maxup capture system. Capture system. Capture system ya. Capture system. Jadi di capture systemnya ini ada satu interaktif flat panel, terus ada dua kamera guru dan kamera siswa, lalu ada 2 ceiling microphone dan 1 capture host untuk mengcapture rekamannya semua. Oh. Gitu. Capture rekaman seluruh kelas. Seluruh kejadian kelas. Jadi capture hostnya ini digunakan untuk merekam interaktif flat panelnya, untuk merekam kameranya, dan untuk merekam suara dari ceiling microphone. Oke, saya ulangi. Berarti ada 2 kamera, kamera Guru dan kamera siswa. Oke, kamera guru artinya kamera yang ditujukan untuk melihat guru. Yes. Kamera siswa berarti kamera yang ditujukan untuk melihat suasana ruang kelas yang Yes, mana Pak. siswa Siswanya, duduk, yes, betul. yang onsite ya, yang Yes. tatap muka itu ya. Oke, kemudian capture host itu alat lain lagi. Jadi capture host itu sebagai otaknya sebenarnya. Oh, jadi Ya. dia ya semuanya Semuanya masuknya ke capture host. capture host. Ya. Dia menggabungkan semua dan merekam gitu ya Bu ya. Yes, Yes, itu capture betul. host. Jadi materi ajar, pengajar dan murid semua terekam di situ aktivitasnya ya. Oh, Oke. menarik tuh. Ini Bahkan dari- baru nih kita dengar Baru, capture baru, host baru, ya, baru. ya. Bahkan dari si capture hostnya sendiri kita bisa streamingkan langsung ke YouTube atau Oh. mau ke Zoom, Teams itu bisa. Tinggal Oh. kasih link streamingnya aja. Oh ya ya, jadi kita Oke. udah define sebelumnya ya. Ya, betul. Mau lewat mana ya? Itu sorry, kalau boleh tahu itu untuk cakupan coverage kameranya itu untuk ukuran kelas berapa ya? Ada dimensinya kan? Atau rata-rata 25 murid atau bisa sampai 40 murid? Kalau kita pernah tes di beberapa kampus dan sekolah, Mhm. itu kira-kira ukurannya mungkin lebarnya itu mungkin 10 ya. Ya. 10 kali 20 mungkin ya. 10 kali 20 dapat. Itu masih ke cover kayak Masih gitu. cover. Oh, oke oke. Paling minimalnya ya. Jadi capture system dan kamera untuk tracking itu digunakan bukan ruang kecil, jadi minimal 6 meter. Jadi sebenarnya Oh. dia ada ukurannya sendiri kayak gitu. Jadi lebih baik sih jangan terlalu dekat, tapi kalau terlalu jauh masih ke cover. Masih cover. Kayak gitu. Oh, iya, Paling iya, yang iya. agak sulit itu jarak antara teacher camera dengan student kameranya aja. Oh. Jaraknya itu minimal banget 6 meter. Oh, antara kedua kamera Antara tersebut kedua kamera ya, tersebut. menempatkannya ya. Menempatkannya, betul. Nanti si mikrofon ini ditempatkan di Di ceiling. tengah-tengahnya. Mikrofonnya ada 2, Ada ceiling 2. mikrofon. Oh, Jarak satu itu diameternya sekitar 8 meter sih sebenarnya. Oh, Radius 8 meter. jadi ceiling microphone itu gunanya untuk menangkap suara dari guru maupun murid kalau dia bertanya. Yes, Gitu betul. ya kira-kira ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau dulu kita bicara pandemi kan memang orang bicara banyak online gitu ya. Iya. Terus kemudian sekarang kita bicara hybrid gitu. Pertanyaannya, masih hype nggak sih sebenarnya hybrid class itu kan ya kan? Iya, betul. Jangan-jangan onsite semua gitu. Tentu iya. Tentu masih hype sih Pak. Jadi kita punya customer sampai sekarang dan Oke. masih existing juga, Mhm. masih membeli juga. Oke. Jadi di kampus terlebih ya, Ya. kampus dia punya satu sistem sendiri. Jadi untuk kelas hybrid. Jadi sebenarnya mereka memprogramkan adanya kelas hybrid. Jadi siswanya tuh tidak harus datang ke Kelas. atau ke kampus sendiri kayak gitu. Jadi itu mungkin menjadi nilai lebih ya untuk kampus karena nggak semua kampus punya kayak gitu.
Oh. Sedangkan banyak juga nih kampus-kampus yang ada kelas karyawan yang nggak bisa langsung onsite gitu kan. Jadi Iya, itu iya, iya. menambah nilai jual si kampus itu sih. Jadi masih hype sih sebenarnya. Oh, jadi makin relevan malahan ya karena Yes, dia menjangkau orang-orang yang kehadirannya secara onsite tidak memungkinkan ya. Yes, betul. Oh, Dari iya. sorry, apa namanya itu kalau murid yang nggak ngikut nggak bisa datang ke kelas. Ya. Tapi kalau guru nggak bisa datang ke kelas, dia bisa tetap ngajar nggak? Bisa aja sebenarnya Pak, Bisa aja tapi ya? gurunya secara online gitu. Ya, Tapi dibalik gitu maksudnya. dibalik, tapi di kelasnya itu tetap nggak ada guru berarti. Jadi gurunya bisa aja dia masuk ke link streaming gitu, terus dia masuk ke Zoom atau Teams di interactive flat panelnya dan dia yang share screen. Jadi dari interactive flat panelnya langsung dia jelasin dari rumahnya juga bisa juga. Segala macam kondisi dan itu bisa kok. Dimungkinkan ya. Dimungkinkan. Dimungkinkan Bahkan ya. ada beberapa yang kita punya customer juga, dia mau gurunya itu dari luar negeri. Oh, Di dalam kelasnya masih tetap ada gurunya, tapi Oke. guru lain. oh, Jadi guru untuk mengoperasikannya itu di ruang kelas, kelas ruang ya. kelas, tapi untuk guru yang ngajarnya beneran itu dari luar negeri. Oh, narasumber dari Narasumbernya dari luar negeri. Jadi narasumbernya langsung join Zoom atau join Teams di dalam interactive flat panel kita. Oh, Dan mereka akan show their presentation di interactive flat panel kita langsung. oh, jadi gurunya ada dari online, Yes. muridnya juga bisa online, Yes. murid onsite, Bisa juga. guru onsite. Jadi Iya. 4 mode begitu ya. Bisa, Ya, betul. guru dan murid ya. Nah, Ibu Betty pernah ada di pasar di klien Ibu yang pasang begitu nggak gurunya guru online gitu dan mengajar dari online? Kebetulan belum ada ya. Belum Mbak. ada ya, tapi Tapi kalau aku di ada. luar ada Iya, ya. kalau Dari luar ada. Oh, oke. Nah, saya tertarik tuh bahwa ada universitas yang mulai begitu ya dengan satu kelas dulu ya. Yes. Mereka buka Kelas hybrid. kelas hybrid ya. Yes. Nah, itu mereka juga punya kamera 2 itu yang mereka pasang ya. Kamera Iya. student, kamera itu ya. Sudah. Oh. Jadi itu di kampus sih Pak. Kampus Jadi ya. waktu itu awalnya memang satu kelas, Mhm. tapi setelah evaluasi dan lain-lain, akhirnya tahun lalu sih nambah jadi 10 kelas kayak gitu. Oh. Jadi sebenarnya minatnya banyak di Indonesia dan nggak banyak yang punya solusi ini gitu sih. Oke. Di kampus yang sama. Kampusnya sama. Jadi artinya mereka melihat bahwa hasil dari metode ini memang Efektif. efektif. Nah, Ya, mungkin kalau sekolah atau universitas yang mau bikin itu pertama kali, Mhm. emang initial cost-nya emang pasti besar ya di Iya, depan iya, iya. gitu kan. Mhm. Tapi untuk satu kelas itu akan rata-rata sih biasanya mereka kerebutan ya Mbak ya. Iya. Rebutan pengen di sini, pengen di kelas ini, pengen di kelas ini gitu. Biasanya kayak gitu. Oh, Nah. muridnya rebutan ya. Guru, dosen, gurunya itu pasti Iya. rebutan untuk pakai kelas itu. Oh. Nah, makanya Iya, di iya, tahun depannya biasanya mereka langsung anggarin lagi untuk bikin kelas seperti ini lagi Oh. gitu. Untuk menghindari rebutan itu ya, jadi lebih banyak lagi ya. Tapi pada saat yang sama jumlah muridnya jadi lebih nambah lagi Iya. gitu ya. Dan ditambah lagi Pak, sekarang kan bangun ruangan atau gedung kan mahal. Oh. Jadi sebenarnya lebih murah kita investasi di alat-alatnya. Yes. Jadi kita nggak butuh ruangan yang banyak kayak gitu, nggak butuh bangku yang banyak karena semua tuh bisa online kayak gitu. Oh, menarik nih. Jawabannya menarik. Menarik ya, ya. Sebagai Jadi- pengalaman saya ya. Iya, iya, iya. Nah, ini menarik tuh. Ya. Secara investment cost-nya ya benar. Iya. Iya, iya, iya. Jadi kan nggak perlu IMB ya. Iya. Kelas baru. Betul, Iya, betul kan? banget Mbak. Terus Iya, iya. tunggu prosesnya lagi, IMB disetujui, ruang kelas dibangun, dicat dan baunya masih ada dan seterusnya. Kalau ini Iya. kan yang begitunya hilang ya. Iya, betul. Jadi lebih cepat juga kan. Betul, ditambah lagi sekarang jalanan Jakarta mungkin macet ya. Iya. Jadi orang juga agak males ya Iya, untuk iya, datang iya. ke kampus. Cuman pusing kuliah mungkin 2 jam atau mata pelajaran habis pulang lagi kayak gitu. Jadi semua sekarang mungkin udah online kayak gitu Iya, 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 pembelajarannya. iya. Jadi dengan mendengar contoh ini nih, Sobat Trikot mungkin bisa menjadi ide ya bahwa ada cara lain selain menambah kelas kan gitu ya, tapi menggunakan teknologi untuk menjangkau murid yang lebih luas dan sementara itu investasi tidak mahal. Betul, Iya, Pak. betul. Gitu ya. Nah, menarik juga apakah
saya bisa punya beberapa kelas di daerah lain. Iya, bisa. Sangat memungkinkan, Sangat Pak. memungkinkan. Jadi artinya saya guru atau dosen di Bekasi, di Proud Bekasi nih. Bekasi, Bro. Terima kasih, Sobat Record. Terus dia ngajarnya bisa kemana-mana ya? Iya, bisa. Punya ruang kelas di tempat-tempat lain tanpa Betul, dia harus Pak. bangun ruang kelas kan gitu Yes, ya Pak. kira-kira ya. Apakah itu ruang kelas ataukah itu kamar pribadi kan gitu ya? Itu kan Om. Jadi menarik tuh. Jadi lebih menarik lagi. Dengan apa teknologi yang seperti ini jangkauannya jadi lebih luas. Luas, betul. Ya, ya. Iya. Sorry, saya balik lagi ke capture host itu tadi. Yes. Capture host kan tujuannya untuk merekam juga ya. Iya, betul. Nah, di sini nanti apa bedanya dengan fitur EFP recording? Oke. Nah, bisa dijelasin tuh perbedaannya ya? Kalau fitur interaktif flat panel kan dia ada fitur screen recording ya, Pak. Itu yang di-record tuh screen-nya aja. Apa yang tampil di screen? Apa yang tampil di screen, apa yang kita tulis di screen, apa yang kita operasikan di screen. Apa yang kita coret-coret di Apa yang screen? yes, cuma itunya aja kalau screen recording. Termasuk kita kalau udah ngapus. Iya, itu ada juga. Ada juga. Yang penting dia screen recording di interaktif flat panel. Nah, bedanya apa yang kita record di capture host itu akan ada 5 keluaran sebenarnya di capture host. Yang pertama, screen recordingnya interaktif flat panel. Screen recordingnya. Displaynya. Jadi kan tadi kalau screen recording interaktif flat panel, ya udah screen recording aja. Tapi kalau di capture host itu screen recordingnya masuk di situ. Di salah satu alat bagian. capture hostnya. Yes. Oke, menarik. Nah, terus kita punya juga gambar rekaman teacher dari kamera teacher. Terus ada juga rekaman teacher ini AI detector. Jadi dia gurunya gerak kemana, itu akan terekam juga. Oh, kameranya tracking. Kameranya tracking. Ya, ngikutin pergerakannya. Yes. Dengan satu kamera. Dengan satu teacher kamera. tadi. Iya. Terus yang keempat itu rekaman dari students, semua studentsnya kelihatan. Dan yang terakhir itu rekaman students AI tracking juga. Itu kalau studentsnya berdiri, angkat tangan dan ngomong agak sedikit panjang, itu akan terekam juga. Jadi akan dapat 5 rekaman video at the same time. Dengan dua kamera Dengan saja capture cukup, host ya. Dua kamera, satu capture host ya. Tapi 5 gambar, 5 rekaman. Lebih 5 rekaman. Ya. Dan waktu kita mau lihat salah satunya itu bisa ya? Bisa. Gua kompak nih. Sorry, tapi nanti udah setelah jadi file recordingnya itu apakah Kita bisa 5-5-nya tampil semuanya atau kita bisa pilih? Bisa pilih. Oh, bisa pilih. Yes, Oke. nanti ada 5 video. Nanti yang video yang terakhir itu antara penggabungan semuanya. Sisanya yang lain tuh kayak rekamannya mungkin si kamera dosen doang atau kamera si murid doang, tapi yang terakhir itu ada kamera gabungannya. Jadi setiap ada yang pergerakan, jadi misalnya dosennya gerak dari depan ke belakang, nanti kamera yang ke teachernya itu tracking. Terus kalau gurunya nulis gitu kan, nanti yang kerekam displaynya. Jadi otomatis semuanya itu. Jadi si yang online tuh melihatnya yang seperti itu, tampilannya gabungan dari beberapa device tadi gitu. Tadi AI-nya di kameranya juga Ibu ya? Di kameranya juga. Iya sih, saya terbayang bahwa satu kamera ngerekam 2 event. Artinya secara panoramik gitu ya, si gurunya direkam, tapi pada saat yang sama waktu dia bergerak diikutin juga gitu ya? Yes. Berarti kan kameranya mesti cukup pinter tuh, Iya. supaya dua-duanya kerekam. Yes, Event jadi itu kan. nggak butuh operator lagi Pak. Oh iya. Iya. Biasanya kan kalau dulu kita mungkin zaman-zaman COVID ya, Iya. pasti ada orang IT yang nungguin Iya, gitu kan, iya, ganti-ganti kamera. Tapi sini udah pakai AI ya, jadi nggak perlu. iya mengurangi cost juga. Jadi sebenarnya guru pun untuk operasikan sendiri bisa gitu, tinggal di-trainingkan aja nanti penggunaannya. Oke. Sobat Riko, di podcast sebelumnya kita bicara soal bagaimana mengoperasikan alat dengan mudah. Ya. Jadi kalau dulu kan kita bicara soal waktu itu dalam pembicaraan di podcast itu kita bicara soal generasi yang ogah dengan teknologi yang maju gitu ya. Tapi sekarang teknologinya yang mendekati generasinya kan, sehingga si dosen ini tidak perlu ngatur-ngatur alat atau tergantung sama operator gitu kan, alatnya sendiri udah pinter. Catat ya Sobat Riko. Lanjut. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah itu filenya itu otomatis simpen di lokal capture hostnya atau di
somewhere in cloud gitu. Sebenarnya kalau untuk sekarang masih store in the local Oke. capture host-nya. Jadi capture host-nya itu 1 terabyte. Penyimpanannya Internalnya 1 internalnya. terabyte Oke. internalnya. Tapi kalau satu video 1 jam pelajaran misalkan 45 sampai 55 menit gitu ya, itu nggak nyampe 1 giga kok. Oke. Oh, oke. Oke. Masih cukup bagus. Iya. Iya, Masih iya, cukup iya. bagus ya. Dan bisa dipindahkan kalau ada Bisa eksternal. dipindahkan kalau ada eksternal. Hard disk. Yes. Tapi kita juga lagi ngembangin ya Mbak, maksudnya penyimpanan nggak cuma di Nggak lokal. iya. Jadi kita Iya, lagi iya. ngembangin juga nanti masuk ke cloud kayak gitu. Oh, oke, oke. Dan masuk ke cloud-nya itu bisa define ya, artinya di tanpa operator lagi lah gitu ya, kita Iya. setting di awal gitu ya. Bisa, sehingga- bisa. Itu memang banyak customer request dari kita. Oke. Bisa nggak kalau langsung di cloud aja? Nah, ini lagi kita dari kami sendiri dari Maxa Principal itu lagi kita develop gimana caranya untuk langsung masuk ke cloud-nya Max Hub atau cloud-nya si sekolah atau universitas punya gitu. Oke. Nah, menarik Ibu bilang dari customer minta terus Max Hub-nya Iya. menanggapi ya. Iya, Oh, jadi banyak kasus kayak gitu ya? banyak Pak, banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Oh. Dan kita bersyukur banyak yang ini ya, banyak yang request ya, Request, ada betul. fitur-fitur Iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi didengerin lah sama Iya. Max Hub ya. Karena kita Max Hub sendiri kita 60% dari Karyawan. 60% dari karyawan kami itu adalah engineer. Oh, 60% kami Ya. adalah engineer. engineer itu di R&D atau Di R&D. di R&D? R&D, ya. Itu bicara berapa ribu? Berapa ribu karyawan? Banyak karyawan kita banyak Oh, banget, Pak. banyak ya? Iya. 10.000 sampai Lebih. lebih? Ya. Katakanlah nih ya Sobat Trikot, kalau 10.000, 6.000-nya di R&D. Bayang apa yang mereka bisa lakukan. Ya, Secara hardware maupun secara software. yes, betul. Catat Sobat Trikot. Jadi Banyak. memang kami itu sangat concern dengan customer voice. Oh, Jadi iya, customer iya. ada request apa, kita akan sebisa mungkin Iya. mengakomodasi customer voice gitu. Hmm. Jadi kalau ya kita jualan interactive flat panel, kita nggak cuma jualan aja, tapi kita akan pikirkan juga after sale service-nya seperti apa. Customer Oh. minta bisa nggak ada ini, bisa nggak ada itu, kita akan mencoba membuat dan menemukan interactive flat panel atau produk yang sesuai dengan customer voice gitu. Iya, iya. Menarik. Tapi ngomong-ngomong kayaknya jago banget gitu ya si siapa namanya Max Hub gitu kan. Ngomong-ngomong nih Max Hub nih New Kids on the Block atau udah berapa tahun sih sebenarnya ada di sini ya? Jangan-jangan Iya. Biro teknologi kan, gitu Iya. kan. Terus New Kids on the Block, wah gitu kan. Oke. Cerita dikit Bu. Boleh. Jadi Max Hub sendiri adalah anak perusahaan dari CVTI. 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 Oke. CVTI itu berdiri di sekitar tahun 2005 di Guangzhou. Di Cina. CVTI sendiri itu berdirinya dari kayak ruko kecil di basement Di Cina sana di ya. Cina sana ya. Mirip-mirip sejarah Guangzhou. Microsoft, Apple, Iya. Apple gitu kan dari garasi Iya. gitu ya. Dari basement kecil itu sekarang kita udah punya hampir berapa ya? 5, 6, 7 factory di seluruh China. Di seluruh China. Yes. Oke. 7 building factory. Mhm, 7 mhm. sampai 8, kayaknya 8 baru mau buka baru ya. Mau buka Iya, baru iya. ya. 8 Oke. factory di seluruh China. Kita itu sebenarnya leader in TV mainboard. Jadi 1 dari 3 TV di dunia itu pakai mainboard TV-nya dari CVTI. Nah, waktu 2005 buka itu mainan pertamanya Mainan pertamanya adalah TV mainboard. TV mainboard Yes. dan itu dikembangkan diterusin sampai akhirnya jadi interactive flat Sampai panel yang interactive flat kita panel dan kita punya banyak apa sih namanya? lini bisnis. Lini bisnisnya banyak juga. Nah, salah satu lini bisnis kita yang paling utama itu adalah interactive flat panel. Oh, oke. Nah, karena kita kan CVTI sendiri itu kan dari China. Dari China, oke. Nah, jadi CVTI bikin lini bisnis yang namanya Siwu, Mhm. Oh. khusus untuk interactive flat panel, tapi khusus untuk domestic China. Oh. Kalau kita cari merek itu di sini nggak ada? Nggak ada, Nggak ada. karena Siwu itu khusus untuk domestic China. China. Lalu di tahun 2017 berdirilah Max Hub. Max Hub Oh. ini apa? Global brandnya dari Siwu. Siwu. Oh, untuk jualan keluar Untuk China. jualan keluar China. Oh. Gitu. Mhm. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Siwu sama Max Hub apa sih hubungannya? Mhm. Loh, kita sama aja sebenarnya brandnya, Iya, iya, sama. iya, iya. Karena sama-sama dari CVTI gitu. Oh. 2017 kita baru keluar global di Indonesia. Ini Mbak Betty dari Aliansi Sakti itu menjadi distributor pertama kita.
Yes, Ya, ya, ya. 2018 kita baru masuk di Indonesia. betul Pak. Sampai sekarang Sampai masih jadi sekarang. distributor. Iya, Ya, iya, distributor, iya, iya, betul. iya, iya. Jadi memang tapi untuk edukasi sendiri sebenarnya kita udah jalan dari lama, Pak. Oke. Sorry, sebelum sampai ke edukasi, Bu. Jadi 2005 kan mainboard. Iya, Pertama kali memproduksi dan punya pengalaman tentang interactive Interactive flat flat panel itu panel, tahun berapa? Siwu itu berdiri di sekitar tahun 2008. Jadi bermerek Siwu dan berproduk Interactive display. flat panel. Betul. Oke, Yes. oke. Jadi 2008 sampai 2024 itu 16 tahun lah ya. Ya. Sudah pengalaman dengan Di China. mulai dari dunia belum ngomongin interactive flat panel ya. Iya. Cina udah Oke, duluan. Oke, Cina udah duluan. Yes. Jadi ini teknologi berawal dari Cina, bukan Iya, dari betul, Pak. Eropa, Amerika Bukan. gitu ya. Kan. Kan. Tapi di Eropa udah pakai juga interactive flat panel dan Iya, banyak. Bahkan banyak, hampir ya. di seluruh kelasnya udah pakai interactive flat panel. Oke, oke. Jadi aku banyak datang ke beberapa sekolah di Indonesia gitu. Banyak ketemu juga ekspatriat yang dari luar negeri, dari Eropa gitu. Iya, iya, iya. Ketika mereka nyampe di Indonesia, mereka kaget. Oh, di Indonesia fasilitas sekolahnya masih begini aja, pakai Oh, proyektor oke. aja. Hmm. Sedangkan mereka di negaranya itu mereka udah pakai interactive flat panel Oh, oke, oke. gitu. Jadi artinya kita aja yang baru tahu ya. Tapi Yes. di luar sana banyak negara yang sudah mengadopsi Yes, teknologi ini dan menjadi bagian dari proses belajar mengajar. betul. Betul, Pak. Oh, iya, iya. Jadi kalau Cina sekarang kadang-kadang kita suka lihat di media sosial gitu ya, kok kemajuan teknologinya cepet banget kayaknya ya. Yes. Jualan handphone tahu-tahu sekarang bisa ada merek handphone yang bisa bikin mobil sekarang kan. Iya. Jangan-jangan ada kecepatan pembelajaran lewat media-media seperti ini ya. Kita nggak tahu ya. Tapi maksudnya penggunaan teknologi itu bisa membawa kepada kemajuan yang luar biasa kan gitu ya. Betul. Udah dari 2008 generasi yang waktu itu kuliah atau SD di 2008 udah jadi profesional di Iya. hari-hari sekarang kan, sehingga nggak heran kalau dan mereka udah terbiasa dengan peralatan abad 21 kan gitu. Yes. Hmm. Ya, ya. Nah, katanya MaxHub juga hadir di bandingin negara kita gitu ya. Iya. Bukan bermaksud membandingkan ya Sobat Riko, tapi ada negara lain yang kira-kira sama sih teknologinya, tapi mereka pemakaiannya nomor 2 terbesar setelah China. Ibu bisa cerita nggak? Ada, Pak. Jadi kalau di MaxHub sendiri nomor 1 tuh memang China kan, China. karena penggunanya ya memang di China. Home base-nya. Home base-nya memang di China. Kita negara nomor 2 tertinggi penggunaan MaxHub itu adalah di India. India. Surprisingly India. Surprisingly India Iya, ya. karena Iya, iya. India dan fokusnya juga di edukasi. Fokus di edukasi. Dari tahun berapa mereka mulai? Saya ibu tahu. India itu dari tahun 2018, 19 lah, 2019. Mirip-mirip dengan Mirip-mirip Indonesia. Indonesia. Mirip-mirip ya. Indonesia ya. Tapi memang kalau kita bandingin Indonesia dengan India ya beda, Pak. Beda-beda. Karena ya. India sendiri kan untuk teknologinya sendiri, IT-nya sendiri itu Mereka udah maju. ya. maju banget Mereka gitu, maju, lebih ya. maju dari kita Iya, gitu, iya, Pak. Sehingga menghadapi kemajuan teknologi seperti ini mereka tidak ragu-ragu untuk Betul. segera mengadopsi ya. Yes, untuk segera mengintegrasikan teknologi ini di dalam kelas mereka tidak ragu-ragu. Sehingga itu kelihatan di nilai produk yang adopsi di pasar gitu ya. Yes. Iya, iya. Oke. Lanjut Om Eba. Ya. Teknologi menarik. Nah, balik lagi Bu, kita kalau ngomongin sekolah nih, yang menggunakan hybrid classroom atau IFP lah ya, itu kan kemungkinan berarti penggunaannya implementasinya tiap kelas. Misalnya ada satu sekolah ada let's say 10 kelas gitu. 10 kelas itu satu kelas satu sistem. Nah itu ada dashboardnya atau ada konsol untuk mengkontrol atau memanage-nya nggak? Tentu ada. Jadi MaxHub sendiri memang fokus di edukasi. Ya. Jadi karena edukasi penggunaannya banyak, kelasnya banyak. Karena jumlah kelas ya. Yes, jadi MaxHub tuh udah punya aplikasi sendiri. Namanya MaxHub Pivot. Jadi di Pivot itu dia bisa men-settings setiap interaktif display di banyak kelas. Okay. Jadi tinggal kita bisa mengontrol IT-nya dari jauh ya. Soalnya ini cloud.
Jadi kita bisa mengontrol, mematikan, menyalakan, terus menulis ada tulisan atau Bulletin gambar, informasi. informasi, Ya. ataupun audio itu bisa kayak gitu. Jadi atau update firmware juga bisa jadi online kayak Yes. gitu. Oh, jadi pengelolaan terpusat untuk beberapa unit atau banyak unit Itu IFP bisa. dari sebuah Cloud konsol, based. ya, Ya, cloud yang based, base-nya cloud based gitu. cloud Yes. gitu ya. Artinya kalau kelasnya ada di Bekasi, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bogor, saya kontrol dari sini. Bisa. Kompak kan. Bisa ya. Ya. Itu Bisa. itu bukan spesifik modul tapi cuman Cloud web based. based. Ya, Iya, web web based. based ya, Yes, gitu ya. betul. Nanti tinggal didaftarkan aja sih Pak si perangkat tersebut ke Perangkat yang ada. websitenya Oke. kayak gitu. Ya, Oke. ya. Nah, satu account itu atau satu apa disebutnya satu account ya? Account ya. Satu account itu bisa mengkontrol maksimum berapa IFP atau Nah, maksimum sih belum ada sampai sekarang, Pak. Iya, Karena banyak sebenarnya terbatas ya, sih sangat sebenarnya. terbatas ya. Karena sebenarnya Luar Maxup sendiri kan kita bukan cuma punya interactive flat panel, Hmm. tapi kita punya commercial display, kita Hmm. punya juga kamera soundbar, Hmm. kita juga punya semua barang yang ada afiliasi dengan Maxup itu bisa dikontrol juga dari Maxup Pivot. Oh. Oke. Gitu. Kalau nama generiknya itu DMS ya katanya. Ya DMS ya, Dashboard Management System ya. Device Management. Device Device Management Management System. System. Catat. Device Management Management System. system. Ya, Sobat Record. Ya, ya. Jadi dia mengelola sejumlah peralatan atau betul, device ya. betul, betul. Jadi itu juga sebagai health checking juga ya. Jadi Iya. kalau ada kerusakan ada Iya. notifikasi nggak? Ada. Ada. Biasanya juga ada ya? notifikasi. Oke. Paling sering tuh notifikasi biasanya ini sih, update software. Oh, Ya. update software. Jadi bisa dibilang ini nggak perlu ada orang IT di site ya, Yes. gitu ya. Semuanya di pusat aja. Barangkali jumlahnya yang diperlukan lebih sedikit. Mungkin Iya. sama sekali tidak ada sih, mungkin tidak ya. Nah, Tapi jumlah kebutuhannya jadi Cut the cost lah. Oke. ya. You can cut the cost. Ya. Oke, nah yang menarik juga bahwa katanya DMS ini bisa kasih statistik ya. Jadi kelas ini berapa lama, Bisa. kelas 3 berapa lama nyalanya gitu ya. Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi sebenarnya si DMS kita yang itu Maxup Pivot ini bisa kasih statistik, bisa juga nge-grouping. Oh, grouping. Misalkan ada sekolah yang di Jakarta, sekolah yang di Bandung, sekolah di Bekasi, itu interactive flat panelnya bisa di-grouping yang Jakarta ini segini, Bekasi segini, Bandung segini. Kalaupun mau kasih seperti running text atau video atau apa, itu Per bisa group. per grup itu bisa. Oke. Jadi nggak seluruhnya sama gitu. Iya. Oh, iya. Ini iya. ini balik lagi dari mana? Dari customer voice. Oh, aduh, keren. Oke, ini supaya nggak salah tangkap nih. Misalnya nih di sekolahan Bekasi lagi nih. Bekasi Catat. Perahu, Bekasi. catat. Bekasi Perahu. Jadi misalnya di sekolah Bekasi ada 10 kelas Ya. atau Oke. let's say ya 10 kelas lah. Mm. Dan ketika itu ada dadakan guru Nggak bisa masuk. harus meeting gitu. Hmm. Sekolah diliburkan, sekolah dipulangkan, anak-anak Anak-anak murid dipulangkan. Iya, Itu bisa langsung satu kali tombol langsung ke broadcast semua. bisa. Murid boleh pulang gitu Iya, sekarang. Bisa. Semuanya serempak gitu ya. Nanti akan ada running text gitu Mhm. dari Maxup Pivot, tinggal bilang aja, tulis aja siswa diperbolehkan pulang jam berapa dikarenakan ada meeting mendadak dari yayasan misalkan, itu bisa. Rapat. Nanti tulis itu running text-nya berapa kali itu jalan gitu bisa. Kita bisa kontrol itu. Jadi sambil guru ngajar di depan kelas, Ya. running text-nya jalan ya. Jalan juga. Jadi Bahkan tergantung. bisa nyalain dan matiin juga sih sebenarnya. Iya. Oh, dari jauh. Dari jauh. Jadi IT-nya nggak usah tiap pagi kelas-kelas nyalain Nyalain sendiri. nggak usah. Tapi standby mode atau bener-bener mati? Standby mode. Standby. Yang penting powernya masih kecolok. Iya. Tuh. Iya, iya. Kalau nggak bisa. Iya. Nah, itu balik lagi Om Eban. Tadi pertanyaannya adalah apa aja sih sebenarnya tantangan untuk bisa punya hybrid classroom kan gitu Iya. ya. Tantangan Jadi kan nomor UB satunya itu Pak, ada listrik. ada Ada listrik. listrik. Oke. Iya. Listrik yang memadai dan mencukupi ya. Oke, gitu. iya. Tapi ini nggak gede-gede amat kan wattnya. Ini 300 watt, 300 watt. 86 inci 300 watt. 86 inci. Oh, Ya. boleh nih kita kasih tahu sedikit ya. Eh. Untuk interactive flat panel kita punya 3 size, Oh, oke. 65 inci, 75 inci dan 86 inci. 86 inci. Yes. Oke. Tapi biasanya kalau di sekolah 75 inci Ya, ya. 75 sampai Ah, 86. Oke. Nah, biasanya kalau hitung-hitungan fisiknya
65 tuh cocok untuk ruang kelas berapa kali berapa sih? 65 tuh biasanya 5x5 Pak, 5 kali kecil. 5. Oke, Kecil. 75 75 ya kita kali 6x6 atau 7x7 masih bisa. 7 kali 7 masih bisa Pak maksimumnya. Kalau 86 Ya 7 sampai 9. 9 kali 9 masih bisa. 7 sampai 9 kali 9 masih Ya 7 masih kali bisa. 7. Iya. Toh juga kan dia punya fitur bisa sharing iya, ya. Jadi sharing. kalau udah terlalu belakang bisa masuk Bisa ke lihat, laptop. betul, Iya, betul. Kadang-kadang sorry, ini masih ngomongin ini nih hybrid classroom nih. Enggak apa-apa, Pak. Tantangan berikutnya Pak, selain ada listrik. Internet, Pak. Internet. Ada internet. Iya. Sama ada dinding kali ya. Katanya kalau kadang-kadang Oh iya, Bisa tapi pakai standing floor, Pak. tapi ada juga beberapa sekolah yang dia tuh antar kelasnya itu pakai gipsum. nah itu kan bener gue kan. Iya. dindingnya, ya. Ada juga yang pakai Iya. gipsum. Jadi Heeh. jadi kalaupun mau interaktif flat panel kita pasang itu nggak bisa karena Iya, dia iya, pakai iya. gipsum. Itu harus pakai Oh. penguat juga Atau atau bisa mobile pakai stand, stand. ya mobile stand. Rexa punya ya. Punya. Punya. Jadi artinya jangan khawatir nggak punya dinding gitu ya. Iya. Iya. Tapi ini Pak, mobile stand kita beda sama mobile stand Stand yang yang lain. lain. Oh. Bedanya? Bedanya biasanya kalau mobile stand lain itu dia perkuatan tulangnya tuh di tengah. Oke. Jadi di tengah, Hmm. kanan kirinya bisa goyang tuh. Jadi flat titik panel. beratnya titik nggak sih? beratnya nggak seimbang. Hmm. Kalau kita itu lebar. Oh, Ya, lebar. Jadi kanan kiri mau digoyang juga nggak goyang dia. ada hitungan matematikanya tuh Ibu Iya. Pinda tuh. Jadi nanti di podcast berikutnya lah kita tanya ini. Ini menarik Om, menarik dan aku pengen itu dipraktekin semuanya nih. Boleh, Oh boleh. gitu. boleh. Iya, Yang kita tadi langsung kita omongin ya. praktek, iya. Oh, oke. Jadi- Boleh, Tapi boleh. ada ini lagi nggak? Oh, Om satu lagi. Tadi kan kita ngomongin proyektor. Tapi Iya. ada orang yang bilang begini, aduh saya baru aja beli proyektor. Tapi Ibu Hmm. betul sih, apa namanya, interaktif flat panel tuh masa depan Iya gitu. Terus Iya. itu solusinya gimana ya? Jadi kita juga banyak punya customer seperti itu, Pak. Nah ini menarik nih. Hmm. Pengalaman Jadi di pasar. Maxup itu sudah ada slot HDMI-nya. Ya. Oke. Jadi kita bisa menduplikat apa yang kelihatan di display interaktifnya nanti ke proyektor existing juga. Oh. Jadi tinggal beli kabel HDMI aja sebenarnya. Oh, kayak gitu. oke, iya, Jadi iya. kita tidak menggantikan apa yang ada di kelas, tapi kita menambah dan mengkolaborasikan kayak gitu ya. Oh, jadi investasinya tidak percuma ya. Yes, tidak percuma. Jadi tekniknya adalah katanya ini ya, pakai aja TV yang kecil gitu ya, yang 65. Nanti supaya yang murid belakang kelihatan misalnya gitu ya, pakein proyektor yang existing gitu ya. Iya, Jadi bisa Iya, seperti itu. bisa semua gitu. murid kelihatan. Jadi walaupun kelasnya besar gitu ya, tapi semua bisa kebagian informasi yang sama gitu ya. Betul, Pak. Betul, Hmm. betul. Jadi jangan khawatir Sobat Record yang sudah punya proyektor dan mau menambahkan pada kemampuan interaktif flat Flat panel. panel, yes. Catat Sobat Record. Oke. Iya. Aku sih nggak sabaran nih untuk praktek langsung nih Om. Oh, Apa sih fitur-fiturnya hand on kepada barang ini tuh ya. Oke. seperti apa feel-nya? Oke. Om Kita gimana nih Om? ya juga sudah Kita tidak berangkat sabar. aja ya. Nah, kita berangkat sekarang. Ya, Oke, kan? menarik. Ya. Ya udah seperti kata Om Eban tadi, Hmm. memang sangat menarik. Ikuti Ikuti terus. terus Record.